aidan, dan juga al-makir, pembuat rencana. Fi'lun min af'alillah, perbuatan dari perbuatannya Allah. Walakinnahu, akan tetapi itu, fi muwajahatil makirin, untuk menghadapi orang-orang yang membuat rencana, min ibadihi, daripada hamba-hambanya. Jadi pembuatan rencana Allah, atau bahasa lainnya makir, itu sebenarnya gimana? Tipu daya. Jadi tipu daya Allah itu bagi makhluk yang melakukan tipu daya. Bagi yang tidak melakukan tipu daya, Allah nggak menipu, tidak melakukan tipu daya. Artinya sifat itu terbatas kepada makhluk tertentu saja. Dan itu pun juga hanya terjadi di dunia. Sudahlah terbatas di dunia, terbatas juga kepada makhluk tertentu. Nah, maka tidaklah disebut asmaul husna. Tapi perbuatan Allah Ta'ala itu ada wujudnya, sifatnya itu ada, dan itu berlaku di dunia, dan hanya kepada yang melakukan perbuatan tipu daya saja. Ini kalau orang misalkan nggak menipu Allah, nggak mencoba untuk melakukan tipu daya, nggak membohongi Allah, nggak ingkar kepada Allah, Allah akan melakukan tipu daya kepada dia? Nggak mungkin, mustahil. Karena kalau Allah orang soleh betul, masa Allah kemudian menipu dia? Bagaimana kita menafsirkan ayat Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha? Allah tidak membebani satu jiwa kecuali menurut kesanggupannya. Sedangkan dia tidak ingkar, tapi Allah kemudian menipu dayanya. Tidak. Orang yang soleh tidak dikatakan Allah menipu daya, kita katakan Allah menguji. Makanya dalam bahasa akidah itu ada nikmat, ada niqmah. Ada ni'mah, ada niqmah. Yang satu pakai ain, yang satu pakai qaf. Ni'mah, nikmat. Niqmah itu kecelakaan. Ni'mah untuk orang yang soleh, niqmah untuk orang yang salah. Ujian untuk orang yang benar, tipu daya untuk orang yang ingkar. Paham ya? Nah, baik. Wal idlalu, dan penyesatan. Karena Allah tadi mengatakan Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Wal idlalu, penyesatan, yakunu, menjadi liman istafhala, bagi siapapun yang terperosok sangat dalam, fi dhalalihi, dalam kesesatannya. Jadi penyesatan Allah itu hanya berlaku kepada yang sangat terperosok sesat. Udah sesat, terperosoknya jauh sekali, sulit untuk bangkit. Mana contohnya Ustaz? Macam Fir'aun, macam Namrud, macam siapa lagi? Abu Jahal. Kan terperosoknya jauh sekali itu dalam kesesatannya. Maka jadilah Allah kemudian melakukan perbuatan idlal, penyesatan. Maka Allah dikatakan zat yang maha menyesatkan. Tapi bukan semua orang Allah sesatkan, hanya kepada yang tadi terperosok dalam kesesatan sangat jarang. Udah dikasih tahu, nggak mau. Ada orang dikasih tahu, itu kadang-kadang dia nggak mau bantah, tapi walaupun tidak mau mengikuti. Tapi ada orang udah dikasih tahu, ngelawan lagi, walaupun yang diberitahukan itu benar. Itu orang yang sudah sangat terperosok ke dalam kesesatan itu begitu. Dikasih tahu tak mau tahu, diberitahu nggak peduli. Nah, itu yang sudah terperosok sangat jauh ke dalam kesesatan. Nah, pada orang-orang seperti itulah berlaku penyesatan Allah. Nah, wala sabila li taubatihi wa rujuhi, dan tidak ada jalan lagi li taubatihi, untuk taubatnya, wa rujuhi, dan kembali kepada Allah. Artinya apa? Orang yang sangat terperosok ke dalam kesesatan itu, dia sudah tertutup pintu untuk taubat dan kembali. Tertutup, macam Abu Jahal. Nabi itu sudah teriak-teriak untuk Abu Jahal, ngajak Abu Jahal untuk beriman. Malah Nabi dicaci maki, malah dilakukan uji coba pembunuhan terhadap Nabi. Itu kan nggak ada lagi jalan taubat orang kayak begitu. Kayak Abu Jahal itu. Sudah tertutup hatinya. Udah mentok. Maka berlaku idlalnya Allah. Tapi kalau ada orang walaupun ingkar kepada Allah, karena ada orang kan, mungkin dia dulunya muslim, lalu tiba-tiba murtad. Udah masuk dia ke dalam kesesatan, tapi dimungkinkan dia kembali ke jalan Allah. Kenapa? Mungkin kesesatannya, sesat-sesatnya dia, tapi belum sampai ke tingkat paling bawah, sehingga masih mungkin Allah selamatkan. Hakikatnya Allah yang tahu, kita kan nggak tahu, karena ini urusan hati kan. Kita nggak bisa menilai hati orang, kan Allah yang tahu. Nah, ketika Allah mengetahui bahwa ini sudah sesatnya sangat dalam, nggak mungkin lagi taubat seperti Abu Jahal, maka penyesatan Allah berlaku pada bab itu. Nah, jadi itu hak prerogatifnya Allah, tidak bisa kita yang hukum. Makanya kasih hidayah. Makanya Allah mengatakan dalam Quran begini, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu liman yasha. Allah mengampuni siapa yang Allah kehendaki, Allah mengazab siapa yang Allah kehendaki. Itu kan hak prerogatifnya Allah itu ketika Allah bicara begitu.
Kenapa Allah mengatakan seperti itu? Karena kita nggak bisa menilai siapa yang akan diazab oleh Allah, siapa yang akan dapat hidayah dari Allah. Ini orang-orang di luar sana di jalan-jalan yang mungkin hari ini salat enggak, puasa enggak, tapi kan kita nggak tahu, mungkin 5 tahun lagi, 10 tahun lagi mungkin lebih alim dia dari kita. Sedangkan yang di sini yang udah ngaji berkali-kali terus menerus, siapa tahu 5 tahun, 10 tahun mungkin lebih jahat daripada yang di luar sana. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Iblis, Azazil itu 80 tahun sujud ke Allah. Siapa yang sangka Azazil itu bisa kemudian diharamkan surga oleh Allah? Kenapa? Kenapa? Siapa Azazil yang menyangka bahwa Azazil itu kemudian disesatkan oleh Allah? Kan kita nggak tahu kan? Nah, maka saya mengatakan bahwa orang yang terbaik beribadah kepada Allah itu dua, yang punya rasa cinta dan juga punya rasa takut. Kenapa rasa takut? Karena kita hari ini termasuk orang-orang yang masih taat ke Allah. Takut kalau suatu hari nanti terbuka pintu kepada kita, lalu kita menjadi orang yang ingkar. Cinta menjadikan kita yang sedang taat kepada Allah dan baik kepada Allah, dengan adanya harapan supaya ketaatan itu terus ada pada kita. Jadi begitu tuh caranya. Kan kita nggak pernah tahu kan, siapa sekarang yang bisa menjamin kita selamanya akan begini? Siapa yang bisa menjamin orang yang di luar yang jahat sana akan selamanya jahat seperti itu? Siapa yang bisa menjamin? Nggak ada. Karena jaminan itu hanya ada pada Allah, karena itu hak prerogatifnya Allah. Kita kan hukumnya apa yang terlihat saja. Nahnu nahkumu bid-dhawahir, kita menghukum dengan yang zahir-zahir saja. Ini nggak sholat, salah. Ini nggak puasa, salah. Hukum kita begitu. Tapi bisa nggak yang nggak sholat, yang nggak puasa itu tiba-tiba nanti malah lebih luar biasa sholatnya dibanding kita? Bisa nggak? Bisa. Tapi saya nggak bisa katakan yang nggak sholat, nggak apa-apa, biarin aja dia nggak sholat, tapi saya tahu nanti dapat hidayah. Nggak boleh begitu. Maka Imam Syafi'i mengatakan, aku mencintai perbuatan baik, meskipun aku tidaklah termasuk dari golongan orang yang baik. Aku mencintai perbuatan jahat, meskipun aku juga melakukan kejahatan. Itu kata Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i melakukan kejahatan, kebayang gimana Imam Syafi'i melakukan kejahatan? Gak kebayang kan? Orang setaat itu. Kalau kita mungkin mengatakan kalimat itu, mungkin orang bisa paham. Tapi kalau Imam Syafi'i ngomong itu kan gak paham. Tapi Imam Syafi'i meletakkan dirinya pada posisi seperti itu, menunjukkan bahwa adanya rasa cinta dan takut. Nah begitu cara memahami dalam konsep akidah. Baik. Fayudilluhu Allahu azza wa jalla, lalu Allah menyesatkannya bi ayyutarakahu, dengan cara meninggalkannya, ala dhalalihi, atas kesesatannya, hatta yahiqqa alaihi, hingga berhak atasnya jazaa'u fi'lihi, balasan atas perbuatannya. Jadi cara Allah menyesatkan seseorang bukan orang yang sedang taat lalu diubah jadi ingkar, bukan. Penyesatan Allah dengan membiarkan orang tersebut terus berada dalam kesesatan, tidak mau lagi Allah selamatkan. Pernah saya katakan ketika kita membaca ayat wa may yudhillu bihi illal fasiqin, tidaklah Allah sesatkan kecuali orang-orang yang itu bukan Allah yang menjadikan dia jadi fasik, dirinya sendiri yang menjadikan dia fasik. Lantas di mana penyesatan Allah? Allah tidak mau menolong dia. Allah tidak mau menolong dia. Tidak mau menolong dia. Kenapa Allah tidak mau menolong dia? Karena sudah sangat terperosok dalam kesesatan. Sehingga ketika sudah sangat terperosok dalam kesesatan, Allah tidak lagi membantu dia untuk bisa menjadi orang baik. Itu caranya. Penyesatan Allah. Jadi ketika kita katakan nanti kamu disesatkan oleh Allah, bukan berarti Allah yang membuat dia jadi sesat. Paham? Saya ulangi lagi. Nanti kita nuduh Allah. Allah kok menciptakan makhluk, kok makhluknya disuruh beriman malah disesatkan. Itu kan aneh, itu bahaya. Itu menghukum hal yang buruk kepada Allah itu bisa sampai kepada tingkatan murtad. Jadi memahami Allah menyesatkan bukan berarti Allah merubah orang baik jadi buruk, tapi menyesatkan itu Allah biarkan orang yang tersesat di dalam kesesatannya. Allah tidak lagi mau bantu. Kenapa Allah tidak mau bantu? Punya telinga tak mau mendengar, punya hati tak bisa merasa, punya mata tak bisa melihat. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang, balhum adall, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Siapa yang lebih sesat daripada binatang? Iblis. Ya kan? Binatang nggak sesat walaupun rendah tingkatannya. Iblis sudahlah rendah, sesat pula.
Maka orang punya hati tak bisa merasa, punya telinga tak bisa mendengar, punya mata tak bisa melihat, hukumnya sama seperti menurut konteks ayat Al-Quran. Nah, orang yang seperti itulah yang Allah sesatkan. Karena penyesatan itu perbuatan Allah dan itu bukan Asmaul Husna, Allah hanya memberikan sifat itu, sifat perbuatan tersebut atau melakukan perbuatan tersebut hanya kepada orang yang sudah sangat jauh terperosok di dalam kesesatan. Sedangkan orang baik tidak mungkin disesatkan oleh Allah. Maka tidak boleh si perbuatan yang terbatas ini kita sifatkan, kita disebahkan kepada Asmaul Husna. Itu yang ketiga. Paham sampai di sini? Bisa paham sampai di sini? Jadi sekarang kita sudah paham dari 4 ayat yang disampaikan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi tentang pemberian nikmat, tentang penyesatan, tentang tipu daya, tentang pemberian ujian itu bagaimana cara memahaminya, kenapa itu perbuatan Allah dan kenapa itu bukan Asmaul Husna. Wallahu a'lamu bishawab.